Selamat pagi semuanya. Ini adalah TV LCD merek Sharp, tipenya LC60 LE630M, 60 inch. TV ini adik saya, adik kandung saya. Jadi saya coba untuk perbaikan. Gejala kerusakannya adalah mati hidup. Yang terakhir hidup sekali udah nggak bisa, terus mati nggak bisa hidup lagi gitu. Jadi ini sebagai rangkuman aja. Kondisi sekarang TV ini sudah bagus, sudah bisa berfungsi semua. Cuma masalahnya saya tidak bisa mengedit video. Jadi saya hanya videoin yang sudah bagus punya. Karena udah tahu kondisinya dia punya mati hidup itu, saya udah langsung beranggapan bahwa motherboard ini yang rusak. Tapi sebelumnya kita ini, jadi saya hanya kasih peringatan, untuk diingat bahwa kita memperbaiki ini, setidaknya kita harus punya alat-alat pendukung yang lengkap. Apalagi dia punya banyak di belakang ini, board ini banyak ini komponen SMD yang kecil-kecil ya. Juga itu ini ada resiko sendiri untuk perbaikannya, karena di sini ini voltasenya sangat gede nih, sampai 380 volt. Jadi setiap kali kalau mau perbaikan ini harus di discharge dulu nih. Pastikan discharge dulu. Kalau udah sampai 2 volt ke bawah, DC itu udah aman ya. Itu langkah pencegahan supaya kita nggak celaka. Nah, sebagai gambaran, jadi ini sudah tahu kondisinya waktu hidup, mati hidup. Jadi saya udah langsung beranggapan bahwa ini ada masanya di power supply-nya, bukan di tempat lain. Karena setiap kali dinyalain sempat nyala layarnya itu. Layarnya nyala berapa detik terus mati. Awalnya gejalanya ada mati hidup. Terakhir kalau udah colokan udah lama dicabut, colok langsung nyalain bisa. Hanya sebentar, hidup sebentar, mati, seterusnya tidak akan hidup lagi. Nah, saya udah langsung beranggapan ini bermasalah ya. Nah, setelah ini ya udah saya cabut keluar semua. Langkah pertama saya lakukan, saya lihat kaki-kaki komponennya, ternyata banyak yang retak. Jadi saya solder semua ini kaki-kaki komponen ini di belakang, kecuali SMD ya. SMD yang resistor, kapasitor maupun diodanya saya tidak ya. Jadi saya ini solder semua, satu board ini semua saya udah solder semua, kondisi bagus. Nah, setelah yakin bahwa semua kaki solder saya tidak ada yang nempel, saling berhubungan sesuai dengan aslinya, saya bersihin dengan cairan tinta untuk hilangin fluknya. Terus ya saya balikin ke sini. Tapi sebelumnya ini saya semua udah saya periksa nih. Semua komponen bagus. Komponen semua masih bagus, sesuai dengan ini, dengan speknya. Ya. Juga ini saya periksa juga dengan IRS-nya, dan juga dia punya kapasitannya. Semua masih sesuai dengan standar. Nah, ini alat-alat kerja saya. Satu contoh nih. Itu lagi. Jadi ini hanya bikin dadakan, nggak ada niatan untuk apa-apa. Jadi sebagai gambaran aja. Jadi ini bisa Mastec ini bisa mengukur kapasitan, resistor, juga dia punya dioda segala macam masuk, tergantung kita nih. Ini sangat membantu untuk mengukur yang SMD ini, alat ini. Kemudian yang pertama yang saya bilang itu periksa IRS-nya ya, pakai alat ini. Jadi ini hanya bisa untuk mengukur
IRS ini kapasitor doang, tidak bisa ukur nilainya, nilai kapasitannya. Jadi di sini ketahuan mana yang rusak mana enggak. Dan ternyata semua ini bagus, nggak ada yang rusak. Dan semua nilai yang tertera di kapasitor ini, barang kapasitor ini sesuai, masih dalam toleransi, malah masih banyak yang bagus ya. Jadi saya pasang kembali. Nah setelah pasang kembali dan yakin semua siap, nah saya nyalain. Saya tunggu di sini, saya berdiri di sini tunggu, liatin nyala sebentar terus mati lagi. Nah tahu-tahu nggak berapa lama dengar bunyi ledakan plak gitu. Waduh, dan keluar dia punya ada percikan api cukup terang. Waduh, saya langsung cabut ini colokan, cabut, langsung periksa. Ternyata ininya yang pecah nih, TNY 264 PN ini yang kontrol 55 voltnya itu. Nah ini hasil pecahannya ini, yang 7 kaki ya. Nah setelah itu udah tahu ada pecahan kayak gitu, ya udah cabut semua, cabut satu blok lagi, periksa semua. Ini saya buka, ini satu plat ini saya buka semua, periksa semua dia punya ininya, MOSFET-nya, transistornya, ada transistor MOSFET di sini, dan di sini juga putus ini satu. Cuma dia waktu itu kalau lihat dari ini dia punya servis manual hanya setengah watt. Yang ada pada saya saat itu ya udah saya pasangin yang 1 watt punya. Ini 2,2 ohm. Nah tipe dia punya ini tipe dia punya motherboardnya di sini bisa lihat. Ini kelihatan ya. Jadi karena sangat ini untuk mempermudah perbaikan saya cari di internet, ketik sharp RUNTKA 847 WJN1 langsung keluar. Ini di elektrotanya.com tuh saya dapatnya skematiknya ini ya. Jadi dengan ada skematik itu kita lebih gampang untuk memperbaiki powerboard dan lainnya juga. Jadi sangat memudahkan. Apalagi saya terus terang aja untuk menghitung ini aja agak kesulitan. Karena terus terang saya nggak punya dasar background di elektronik, hanya hobi doang. Ya karena ini dapat kesempatan untuk jadi kelinci percobaan, saya pegang aja, ambil. Cuma terus terang saya udah cukup lama berkecimpung di bidang ini, cuma bukan dia dijadikan sebagai mata pencaharian, jadi hanya sekedar hobi aja ya. Nah setelah tahu ini rusak dan ada ketemu juga ini yang rusak, dioda 3 R-nya 1, ini ya TNY 264 PN-nya rusak. Ya udah cari di kota di sini. Cuma masalahnya sampai saya berhasil perbaikan board ini, semua spare part yang ada untuk kebutuhan di board ini tidak dijual di kota saya ini, di Kalimantan Barat. Jadi mau tak mau beli secara online. Terus dengan teknologi penjualan online ini sangat membantu ya. Jadi semua, cuma masalahnya ya ongkos kirimnya lebih mahal dari spare part yang kita butuhkan ya. Jadi semua spare part yang saya butuhkan itu semua beli dari online. Nah setelah dipasang, dapat langkah pertama dapat pasang semua. Ini C-nya, R-nya ada 2, terpasang 2, diodanya ada 2, yang ini sama satu yang di belakang SMD udah terpasang. Ini udah diganti
PWM-nya nih. Tipenya 264PN, PNY 264PN. Ya. Dipasang udah kayak semua, udah yakin udah semua, pasang balik lagi, coba nyalain lagi. Tidak ada reaksi apa-apa. Layar pun tidak nyala. Setelah diukur di sininya 5 voltnya itu tidak nongol di sininya. Jadi karena tidak ada nongol, tidak ada di sini semua, tidak ada 330 volt ini muncul. 303 volt hadir di sini, 5 voltnya hadir di sini muncul, tapi tidak lewat di sini. Jadi ya udah, beli lagi. Ya ini BT berapa sekian ini. Beli lagi online sama driver, IC drivernya yang paling saya ingat tuh S101. Tipenya kecil, SMD segede upil ya. Setelah dipasangin, oke, muncul voltnya 5 di sini. 5 volt muncul sampai ke, jadi ini primary-nya, ini secondary-nya. Jadi ini muncul di sini 5 volt. Nyala. Nah, setelah ini muncul, nyala. Kondisinya sama dengan awal, mati hidup. Cuma kali ini mati hidup terus. Tidak hidup sekali, mati, seterusnya mati enggak. Ya mati hidup. Berapa menit. Nah, ternyata setelah diperiksa lebih teliti lagi, ininya nih. 5 ampere 60 voltnya ini. Tipenya berapa saya udah lupa nih. Pokoknya 5 ampere 60 volt. Kebetulan di kota juga nggak ada yang jual, order lagi yang dia punya voltnya lebih gede. Jadi kalau nggak salah ini SR 510 5100 5 ampere 1000 volt, 100 volt kapasitasnya. Ini hanya 60 volt, jadi lebih gede 40 volt nggak ada masalah ya. Nah setelah itu saya yakin ini pasti ini rusak karena bolak-balik jalan sedikit aja dia pakai dioda, mode dioda ngukurnya pakai ini ya. Nah, setelah itu ternyata dipasangin sama aja, waduh, masih lagi. Jadi kaki regulator ini 12 volt ini 13 volt nongol sini. Jadi kaki pertama ada sama dia punya ini. Nah kaki kedua ini harus muncul. Kalau kita klik dia on, dia akan muncul 12 volt di sini untuk pakai di sini. Nah, dan dua di sini ini 2,6 volt paling ujung ini. Sini. 2,6 ini semua ada. Nah, jadi ini hidup mati lagi. Ya udah, yakin ini pasti rusak. Ya, diganti lagi. Nah setelah diganti beli, nah saya ngukur ini yang beda ini. Jadi saya pastikan bahwa dia punya ini 38 KIA, tipenya KIA 378 R12. Ini macam-macam. Jadi udah tahu di sininya letak perbedaannya tuh. Kaki antara kaki 4 dengan kaki 2 beda jauh. Dipasangin. Tapi setelah dipasangkan udah yakin ini udah benar, ternyata masih belum benar juga. Udah diperiksa sesuai dengan dia punya service manualnya. Ternyata ada sesuatu yang bermasalah. Nah ini dia punya ini. Dia punya service manualnya nih. Nah udah ini.
Setiap kali perbaikan dia diperiksa di ini sesuai dengan dia punya nilainya. Saya kasih tanda bahwa ini benar nilainya betul. Yang jadi masalah ini ada ini. 1R ini. Ya, R7816. Di situ tertulis 47 mega 3 watt. Awalnya saya hitung ini hanya sekitar 0,3 watt sekian. Nah, sempat terjadi kecurigaan juga. Ini kan langsung ke ground. Nah, ini ke groundnya ini, ya, ke groundnya ini kok butuh banget, butuh besar amat nilainya itu. Nah, karena ada kecurigaan itu, jadi saya hitung, masuk ke elektroniktanya.com, ngukur dia punya nilai resistannya sesuai dengan warnanya hitam, kuning, ungu, emas, dan putih. Kalau hitung secara nilai garis nilainya itu ada 4,7 ohm. 4,7 ohm. Ya. Tuh. Hitam, kuning, ungu, emas, dan putih. Ya. Jadi setelah diganti semua, malah saya yakin semua udah bagus, tapi belum juga kondisinya masih sama, mati hidup. Yang waktu itu terpasang 4,7 sesuai hitungan dengan garis ini, garis warnanya ini. Nah, dari situ saya ini pertama kembalikan ke posisi 47 meganya. 47 mega. Dan ternyata itu sama sekali nggak hidup. Nah, setelah itu saya turunin nilai resistannya ini, makin turun sampai ke 2,2 ohm. Nah, dia nyala stabil. Berarti ini ada di asumsi saya, ada kesimpulan saya, bukan asumsi lagi, kesimpulan saya. Ini ada seharusnya ini R ini 0,47. Jadi saya ganti lagi, yang kembalikan ke 0,47 nilainya, karena ini udah turun. Sebenarnya kalau saya nggak ganti juga kelihatannya nggak bermasalah juga. Cuma saya mau kembalikan nilainya yang lebih mendekati ke aslinya. 3 watt 0,47. Ini garisnya itu kalau lihat dari kiri ke kanan adalah hitam, kuning, ungu, emas, dan putih. Kalau dibalikin emas dan putihnya itu jatuhnya betul 47 mega. Jadi warna putih dan emasnya dibalikin itu benar, dapatnya 47 mega tuh. Jadi ini jadi sangat cukup makan waktu juga untuk cari penyebabnya ini mati hidup, karena ternyata penyelesaiannya hanya satu-satunya R ini yang 0,47. Nah, setelah saya ganti, cuma nih saya nggak bisa perlihatkan, ini ada di dalam, di belakang ya. Jadi saya gantiin, nah semua nyala semua. Jadi saya membuktikan bahwa ini nyala, saya tinggal nyalakan ini dulu. Saya ada terhubung DVD-nya ke sana. Jadi saya pakai mode inputnya, input 4 biasa. Jadi saya coba nyalain ya, tunjukin buat teman-teman ya. Nah, DVD-nya, player saya nih nyalain. Hop. Nah, udah. LCD-nya, nah, saya nyalain. Tuh lampu merahnya kelihatan kan? Nah, oke. Tuh video 4, input 4. Nah, udah keluar logo ini. Ya. Nah. Tuh. Nah, udah bagus semua.
Nah kebetulan saya ini buka lagu mantra ya nih ya. Jadi mungkin teman-teman nanti itu yang bukan kepercayaannya bukan di Buddhis, mohon maaf aja. Ya. Oke. Di sini. Jadi saya punya ini untuk jepit di sini. Jepitkan di sini. Ya. Cuma sayang saya pakai ini nggak bisa tunjukin. Ya. Nah, di sininya nih 5 volt stabil. Ya. 5 volt. Ini 13 volt. Sorry. 12,8 13 volt. Jadi ini gunanya untuk di sini. Larinya di sini. Jadi kalau dia ada skematiknya di sini 12 voltnya. Video diffuse-nya nih. Ya. 11,87. Ya. Jadi ini semua udah bagus. Oke, jadi ini pengalaman saya untuk memperbaiki LCD merek Sharp 60 inch. Tipenya 60 LC 60 LE 630M. Ya. Sekarang sudah berfungsi dengan baik, tinggal saya bungkus kembali, tutup kembali. Itu dia punya tutup belakangnya, cover belakangnya itu. Jadi tinggal kasihkan lagi, udah. Oke. Mudah-mudahan semua video ini bisa bermanfaat buat yang lain yang ada berkeinginan untuk memperbaiki sendiri. Ya. Yang dibutuhkan ya standar aja. 5 standar. Ala-ala standar. Analog atau digital multimeter. Ini sangat penting ini. Tahu gitu. Kebanyakan kalau nonton di YouTube itu banyak yang power supply bermasalah dengan ISR-nya tuh. Nah, kalau mau yang ini juga ini multitester ini juga ya. TC1 ini. Cuma saya ini nggak pasang, jadi ini ketahuan nanti. Satu komponen bagus atau enggak semua dia akan tahu. Bisa nggak pakai kira-kira lagi, semua pakai ini. Nah, jadi untuk skematik teman-teman bisa mendownload gratis di elektrotanya.com. Elektro biasa tulisannya, elektrotanya.com. Cari di Google, banyak, pasti ada. Jadi tinggal lihat ininya aja tuh. Sesuai dengan yang sini. RUNTKA 848 WJN1. Ya. Oke. Jadi proyek perbaikan TV 60 inch ini berhasil dengan baik dan pasti semua adik saya akan senang. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman yang lain. Yang perlu diperhatikan ada ini TWN-nya itu 5 volt kalau nggak bisa muncul, periksa dia punya ininya autocouplernya sama IC drivernya di bawahnya yang tipe S101. Kalau teman-teman kebetulan ada persis ya, yang persisnya powerboardnya model kayak gini. Terus dia punya 5 voltnya di sini. Ya, setelahnya itu 12 voltnya itu 13 volt. Untuk ini muncul dioda 13 volt. Dia akan masuk ke regulatornya. Tipe yang aslinya KIA 378R12, berarti 12 volt regulatornya. Untuk kebutuhan dicolokan buat motherboardnya. Ya. Nah, dari motherboard ke sononya saya sama sekali nggak sentuh karena saya tahu ini kondisi TV ini pasti bermasalah di powerboardnya ini.
power supply-nya. Oke, semoga video ini bisa membantu. Dan mungkin ini, waduh, 25 menit terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Jadi mohon maaf aja. Supaya bisa lebih detail, mohon maaf aja, Bapak Ibu bisa ini lebih teliti untuk memeriksa suatu, menganalisa suatu kerusakan terutama di power board ini. Yang saya rasakan seperti itu. Ya mungkin pengalaman teman-teman yang lain bisa berbeda. Jadi di YouTube juga banyak video-video yang lain bisa kita jadikan referensi juga. Dan terus terang saya juga belajarnya banyak di YouTube soal perbaikan ini. Ya. Oke. Makasih. Selamat siang teman-teman semua. Sehat selalu dan tetaplah jaga diri dengan baik. Oke. Hari ini tanggal 9 Mei Minggu tahun 2021. Oke, bye bye teman-teman. Amitofo.